Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, keluarga yang berbahagia, anggota jemaat HKBP Perumnas Tangerang di rumah masing-masing. Salam dan horas madihita, saluhutna. Bapak, Ibu, hari ini kita kembali berkumpul bersama untuk beribadah bersama dalam peringatan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan hati kita sungguh-sungguh di dalam doa dan ucapan syukur kita, dengar-dengaran kepada firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara keluarga yang saya kasihi, di dalam terang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, pada ibadah keluarga peringatan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, saya bacakan, kita persiapkan yang tertulis di dalam kesaksian kitab Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Mari kita ikuti bersama-sama. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian firman Tuhan. Beritakanlah Injil ke seluruh dunia adalah panggilan firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, memberitakan Injil merupakan salah satu tugas panggilan yang hakiki bagi gereja sebagai penampakan tubuh Kristus di dunia ini. Gereja sebagai penampakan kerajaan Allah, persekutuan orang-orang yang dipanggil dan dikumpulkan, diteguhkan, dan dikuduskan oleh Allah melalui karya Roh Kudus. Memberitakan Injil, pergi memberitakan Injil, yaitu berita sukacita yang telah dianugerahkan Tuhan Allah Bapa kita di sorga, di dalam dan oleh karya penebusan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia
yang lahir turun ke bumi Immanuel, melayani dan mengajarkan tentang kerajaan Allah, mengalami siksaan dan penolakan dari dunia ini. Dia ditangkap, diadili, dan divonis mati di kayu salib, mati, dikuburkan, dan bangkit kembali. Semua peristiwa ini adalah merupakan pemenuhan janji keselamatan dari Tuhan Allah kita sebagai penampakan kasih setianya yang besar. Kebangkitan Yesus merupakan kemenangan, menaklukkan kuasa dosa dan maut, menjadi kemenangan bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Hal inilah yang disaksikan oleh kitab Injil Yohanes di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus yang kita rayakan pada Paskah bulan April yang lalu sebagai penggenapan janji Allah bahwa sungguh-sungguh Tuhan Allah Sang Khalik itu adalah Tuhan yang hidup dan peduli kepada orang-orang yang percaya. Kepada mereka yang berseru-seru merindukan keselamatan dan pertolongannya. Keselamatan itu adalah anugerah Allah bagi kita, bagi bapak, bagi ibu, bagi saudara-saudara, dan bagi seluruh dunia juga, alam semesta. Keselamatan itu adalah universal, tanpa memandang sepihak karena status ekonomi ataupun status latar belakang kebudayaannya, pendidikan, sosial, tidak memandang nama gerejanya, tanpa memandang latar belakang kehidupan seseorang dan lain sebagainya. Kita semua tentu tidak sama di dalam penampilan kita. Tentu kita tidak sama sikap hati dan karakter. Berbeda tuntutan kebutuhan hidup kita. Namun semuanya itu di dalam dan oleh Yesus Kristus kita menjadi satu sebagai saudara, anggota kerajaan Allah. Berita sukacita keselamatan yang telah dianugerahkan Tuhan Allah untuk kita tidak dibatasi oleh waktu, ruang, dan tempat. Bukan untuk hari kemarin, bukan untuk hari ini sekarang, dan juga bukan untuk hanya hari besok, melainkan adalah untuk selama-lamanya. Tidak juga Bapak Ibu Saudara-saudara dibatasi dan ditentukan ruang dan tempat hanya bagi golongan tertentu, atau hanya di lokasi tempat kita beribadah, di gereja, di rumah ini, di tempat ini. Atau juga bukan ditentukan hanya pada saat kita berdoa, beraktivitas, melainkan juga di luar diri kita sendiri. Keselamatan itu berlaku untuk orang lain, bukan semata-mata di sekitar mimbar, tetapi keluar untuk orang lain. Bukan hanya berlaku saat ini dalam status stay at home karena pandemik COVID-19
di rumah ini. Tetapi keselamatan itu berlaku di luar rumah ini, keluar dari rumah ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, Yesus yang telah mati dan dikuburkan telah bangkit, hidup, dan keluar dari liang kubur. Selama 40 hari Yesus menampakkan dirinya yang telah bangkit itu. Sungguh-sungguh suatu kebenaran yang tidak dapat disangkal. Dia menampakkan dirinya kepada para murid-murid yang dibayang-bayangi rasa duka yang mendalam karena perpisahan ketika Yesus mati disalib dan dikuburkan. Mereka tidak berdaya dari diri mereka masing-masing untuk mengerti peristiwa Golgota. Mereka hanya tertunduk dalam ketidakpastian. Segera setelah Yesus bangkit, harus dibangunkan, harus dipulihkan semangat mereka. Iman dan pengharapan mereka harus dibaharui, disegarkan kembali. Pengalaman hidup bersama Yesus ketika Yesus belum ditangkap, belum mati dan dikuburkan, hidup bersama sebelumnya, pengajaran-pengajaran Yesus yang penuh dengan nasihat, kepedulian belas kasihnya, tutur kata-kata Yesus yang lemah lembut dan sangat menyejukkan hati, dan banyak hal tentang makna hidup sebagai anak-anak kerajaan Allah yang dipisahkan hidup dari dunia ini oleh Yesus, membaharui, menyegarkan, mencelikkan mata dan pengharapan para murid-murid. Para murid harus diteguhkan di dalam iman, kasih, dan pengharapannya tentang misi pelayanan Yesus di dunia ini yang telah diajarkan dalam kebersamaan mereka dulu, bahwa sebelumnya Yesus telah menyampaikan kepada murid-muridnya kalau Dia, Yesus Kristus, akan tiba waktunya untuk berpisah. Dia akan pergi kembali kepada Bapa yang mengutusnya. Injil Yohanes pasal 7 ayat 33 mengatakan oleh Yesus, maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja, aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dia akan pergi. Waktunya tinggal beberapa saat lagi. Namun Bapak, Ibu, saudara-saudara, sebelum kepergiannya kembali naik kepada kemuliaannya, Dia memberikan perintah agung kepada para murid-muridnya bahwa berita kesukaan Injil keselamatan harus disampaikan. Belum selesai, masih akan berlangsung. Inilah pesan berita sukacita pada hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus hari ini. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Seperti yang saya utarakan terdahulu, bahwa pemberitaan Injil adalah salah satu tugas panggilan yang diperintahkan kepada gereja sebagai persekutuan orang percaya. Di dalam rumusan pengakuan iman Kristiani kita yang ditetapkan pada konfesi HKBP, jelas dikatakan bahwa tanda
tanda-tanda gereja yang benar. Tanda-tanda gereja yang benar adalah apabila firman Tuhan diberitakan, diajarkan, dikotbahkan dengan benar. Ada pelayanan pemberitaan firman Allah. Kepada siapa? Kepada seluruh umat manusia, bahkan seluruh makhluk dan alam semesta ini. Kata-kata yang kita dengarkan, pergilah, itu mengandung makna keluar. Pergi keluar, berjalan, melangkahkan kakinya, berbicara untuk berjumpa. Dalam perjumpaan kepada siapa tujuan kepergian kita. Keluar dari ruang, tempat, dan rutinitas kita sehari-hari. Melangkahkan kaki, berjalan untuk berjumpa dengan orang lain. Pekerjaan ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, tentu bukanlah hal yang mudah, tanpa ada tantangan dan ancaman. Memberitakan, menyampaikan sesuatu hal baru, menyampaikan ajaran baru yang berbeda dengan hal yang sudah biasa dan menjadi kemapanan, tentu tidak semudah merencanakan dan tidak seindah mengucapkannya. Sama seperti kita melakukan suatu perjalanan panjang. Ada rasa sukacita ketika kita mau beranjak berangkat karena ada pengharapan. Namun ada kecapean, ada kelelahan, ada rasa haus, takut, bahkan mungkin akan berhenti karena sulitnya jalan yang harus dilalui dan banyak hal yang menggoda kita, yang menjadikan hati kita menjadi risau hingga berhenti di tengah jalan. Dalam hal ini Tuhan Yesus memberikan motivasi, memberikan penguatan kepada para murid, bahwa murid-murid itu tidak akan berjalan sendiri, bahwa setiap orang percaya, gereja yang dipanggil dan disuruh untuk pergi tidak berjalan sendiri. Mereka, kita tidak disuruh pergi tanpa pembekalan diri. Apa yang harus kita beritakan? Apa gejolak yang menjadi ancaman di dalam perjalanan itu? Ada setan yang terus bekerja menggoda, mematahkan semangat. Ada ular yang setiap saat boleh mematuk. Ada jiwa-jiwa yang sangat membutuhkan pertolongan dan penyembuhan, yang sakit, yang miskin, yang terpenjara. Ada cairan-cairan pestisida, racun yang mematikan, menggerogoti tubuh hingga mengalami sakit dan lain sebagainya. Semua hal-hal tersebut, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, merupakan potensi-potensi yang menantang. Apakah pekerjaan pemberitaan Injil akan berhenti? Ataukah para hamba Tuhan, para murid-murid yang terpanggil, saya dan saudara-saudara, apakah gereja akan berdiam diri, tinggal di tempat? Sungguh Tuhan Allah kita adalah Allah yang setia dan penuh belas kasih. Dia tidak akan membiarkan murid-muridnya, orang-orang yang percaya kepada Dia. Dia tidak akan membiarkan anggota tubuh Kristus
saya dan kita sekalian berjalan sendiri dalam bayang-bayang ketidakpastian hidup ini. Penyertaan kuat kuasa Tuhan inilah yang juga perlu kita pahami bersama, supaya siapapun kita tidak pernah merasa sendirian dalam pergumulan hidup ini. Ada penolong kita yang setia, Yesus Kristus, melalui pertolongan Roh Kudus. Tuhan Yesus yang naik ke sorga tidak bekerja sendiri, dan di dalam kemuliaan Allah Bapa yang telah mengutusnya, dan dengan Roh Kudus yang kemudian turun setelah Yesus kembali naik ke sorga. Demikian halnya panggilan pengutusan untuk pergi dalam penyertaannya. Jangan pergi sendiri. Jangan melangkahkan kakimu untuk pergi memberitakan berita sukacita itu kepada siapapun tanpa berjalan bersama-sama dengan Yesus. Firman Allah, firman kehidupan, dan Roh Kudus yang memberikan penguatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pekerjaan pemberitaan Injil bukan semata-mata pekerjaan diri kita sendiri. Bertumbuhnya gereja sebagai penampakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini bukanlah karena karya dan jasa-jasa kita, siapapun kita dalam keberadaan kita masing-masing. Karena kita bukan karena para pekabar Injil, hamba-hamba Tuhan, pekerja-pekerja gereja. Karena kita adalah hamba, suruhan, partonaani Kristus Yesus sabindo ita. Partonaani Kristus nahaposan. Partonaani Kristus sibuan barita nauli. Na tinonahon ni Kristus Yesus naikon sahat tolhas tu saluhut hajol maun dilihat portibion di humalia kita keluar dari persekutuan kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Allah sendirilah yang bekerja dalam ketaatan kita untuk pergi menabur, memberitakan hingga menghasilkan buah-buah yang baik. Bukan kamu yang memilih aku, firman Tuhan Yesus, tetapi akulah yang memilih kamu dan menjadikan kamu, menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah pekerjaan yang mulia, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Dan inilah yang ditegaskan oleh Rasul Paulus kepada jemaat mula-mula ketika ada persaingan di tengah-tengah jemaat Korintus, ketika terjadi sikap membanding-bandingkan pelayanan satu dengan yang lain. Dikatakan oleh Rasul Paulus dalam surat yang pertama kepada jemaat Korintus pasal 3 ayat 6. Aku menanam, kata Paulus, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam, bukanlah yang menyiram, melainkan Allah sendiri yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, anggota keluarga kita yang
berpengharapan. Yesus Kristus sungguh-sungguh telah naik kembali ke surga dan akan datang kembali. Sebagaimana kita saksikan di dalam kesaksian iman rasuli kita setiap minggu, Dia telah memanggil kita masuk dalam kerajaannya yang masih berada sementara di tengah-tengah dunia ini. Ada tugas mulia yang diamanatkan kepada para murid yang terdahulu dan kepada setiap orang percaya untuk pergi memberitakan Injil keselamatan itu yang telah dianugerahkan Tuhan Allah Bapa kita. Bangun dan bangkitlah, keluar dari rutinitas kita sehari-hari. Mari kita keluar dari kebiasaan buruk selama ini, keluar dari kebosanan, keluar dari keputusasaan, bangkit, keluar dan melangkah, keluar dari ketidakpastian yang menimbulkan kesedihan menjalani masa-masa sulit pandemi COVID-19 sekarang ini. Yakinkan dirimu dan bersukacitalah, karena Tuhan Allah, Yesus Kristus yang telah naik, dan Roh Kudus ada hadir berjalan bersama-sama dengan kita. Kiranya janji Tuhan mempersatukan kita, menguatkan kita, memotivasi kita untuk senantiasa ada di dalam pengharapan bersama Yesus. Di dalam Yesus akan membuahkan sukacita. Pada waktunya semua akan menjadi indah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, Bapa sumber segala hikmat dan berkat yang melimpah bagi setiap orang yang berseru-seru di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Atas segala kasih karunia, perkenanan Tuhan Allah yang memelihara dan menghantarkan hidup kami hingga hari ini, kami boleh ada dalam persekutuan, di dalam ibadah keluarga bersama, orang tua dan anak-anak kami di hadapan-Mu, ya Allah. Pada hari ini, peringatan hari kenaikan Tuhan kami, Yesus Kristus, kembali kepada kemuliaan-Nya. Terima kasih Tuhan. Kami telah mendengarkan firman Tuhan, bahwa Engkau telah memanggil kami dan menetapkan kami dalam persekutuan kudus, gereja sebagai penampakan kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Di dalam persekutuan, di dalam pelayanan, namun Tuhan memanggil kami untuk pergi keluar dari rutinitas kehidupan dan kebiasaan kami sehari-hari, supaya kami keluar dari bayang-bayang ketidakpastian yang membuat kami takut dan putus asa, masuk dan tinggal diam di dalam anugerah keselamatan yang telah Engkau nyatakan. Terima kasih ya Tuhan Allah. Bangunkan gereja-Mu ini, keluarga ini, pribadi lepas pribadi dari anggota jemaat-Mu, hamba-hamba Tuhan yang telah Engkau panggil dan tetapkan untuk melayani Engkau di dalam persekutuan kudus pada hari-hari lalu, supaya terbangun pada masa-masa sulit dalam penantian keselamatan keluar dari pandemik COVID-19 ini. Walaupun situasi kami saat ini dalam status stay at home,
tinggal di rumah masing-masing. Ya Allah, kasihani kami. Biarlah Roh Kudus yang membangkitkan dan mengobarkan semangat kami di dalam keselamatan yang telah Tuhan janjikan. Bersama-sama dengan Engkau, oleh kasih karunia-Mu, kami boleh menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia, memberitakan kabar sukacita, menjadi berkat dan motivator bagi setiap orang untuk menapaki hidup ini, hari esok, hingga pada akhir zaman. Di dalam Kristus Yesus kami mohon kuasa Tuhan Allah untuk menyembuhkan, memulihkan kesulitan hidup yang kami alami, sehingga pada waktunya kami sekalian boleh bersama-sama beribadah di rumah-Mu, bersukacita, memuji-muji dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, teguhkan iman dan pengharapan kami pada masa-masa sulit ini, sehingga kami boleh dikuatkan dan tahan uji. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dihamu dongan nahinokop ni Tuhan Yesus, keluarga nomor tua sadarion, tapuji matuhata, laus taparadema, piliata, tuharajau ni debata, maredehita, ringgas au pabuahon. Hamua kadongan nunga marsaringar di tonga-tonga tahata ni tuhata namar suruhita asaborhat memaritahon barita nauli tu saluhut natinopa alani i borhat mahita marhite hatana marhite hite pabahenata dohot nguluta maradopon saluhut natinopa. Ali Tuhan patupa mahami gabe ulang-ulang di portibion. Tuhan Yesus do uluni huriai jalahita do ruasna na hudul disiamu ni debata na pinabaki ni debata gabe raja di atas ni saluhut marsitu tu mahita mangulahon parsurona di tonga-tonga ni portibion tapi lehon madirita do nasana adong dihita gabe ula-ula ni debata na papatarhon holong dohot asini rohana tu na humalia kita pos marohata sai donganan nadohita ganupari rasi rasa ro ajalni hasyanganon dokona usuruanmu ayatam somagopo dongio ut manogu dongaki
niak koma peleat taon tu debata. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroane saluhut si lehon-lehon na dinggan do nasa uli basa nama uli utus. Upasahat tami masian nanilehom mi tuhami pelian nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa hu parhasya kami pelianon. Pati bulhok karajaonmu. Di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay ma rohanami marhite-hite todim. Asa lam hutadahami. Godang ni sileho-lehom mi tuhami. Asalam girgir hami. Madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Nasa nanileon mi oniro di pamataku osadon gogoki roni saluhut artaku saat itu naso satu kudo. Martangi yang mahita. Ali Tuhan Yesus Kristus nang manaik tu Banua Gijang na hudul dusiamu ni debata. Hasangapon dot hamuliaon madiho rodi saliling nililingna. Namarlas ni roha do kami nuaing ala naung monako jala di pabaki debataho gabe raja di atas ni saluhut alai gabe tumiboho siasa sudi jala maruli goar asal lopit saluhut ulu ni tot laho marsobatuho jala ganu pamangan marhatopoton hodo Tuhan mauliate marohanami tuho ala naung diukapo dalat tu Banua Gijang gabe situani malipo namangudiho kami tu debata sai pasu-pasu mahuriam namaringhanat dope di hasianganon pai mamarpungu hami tu labungmu sai pasaut mabagabagam tuaka suruanmu lehon tunasida sahala dohot hagogoon sian Banua Gijang asa marmulia goarmu di Portibion. Saya jari maaka partohonan di huriam. Asa hobar tulomoni roham aka aturan. Pamicangon dohot panogunoguon nanya turhon nasida di huriami. Sai gom-gomi. Jala paretai mahuriam di sadok Portibion. Asalam rarat jala monang huriami. Lehon maha pistaran sian Banua Gijang tuaka iduk nami tuaka padita guru doh tuaka situa asalam maraturan huriam di tanoon sai pa jongjong huara jaumu di bagasan rohanami asa marhiras ni roha kami mangului dohot mangi hutoko pahot marohanami tuho asa huhati dako kami mangulu manang mati pehami hodo Tuhan nami saipaian mahatam doh dame di huriami asa huingot tami dada hasiangan oninganan nami alai di Banua Gijang di labung mudo sai ramoti mana manggonggomi hami doh raja doh suruan napi nabakitna lehon tunasida hapistaran sian Banua Gijang dohot uduk ni roha asa dohot nasida mangului paretami pasu-pasu masaluhut parpunguan ni halak Kristen sai ho madongan nasida juppa marpungu di gereja di parsikolahan nang pe ditongani bagas nabi sai lam lokangi siak kami dosa dohot sudi napa sorato kami di hasianganon asalam malungu kami paimahon harorom mangalap pami tulabung ni
amai. Amen. Ali amanami na di Banua Gijang, sai pinarbadia magoarmu, sai ro maharajaonmu, sai saut ma lomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ai hodona puna harajao doho tagogo rodi asangapon saleleng nileleng na amin. Jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama hamu. Disodakon Tuhan debatama buhina Tuhamu jala asima rohana midahamu. Didopakon Tuhan debatama buhina Tuhamu jala dipasaor honma damena tu todi munabi. Amen. 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 Horas madihita saluhutna. Salam.